Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Imawan, Imawati sekalian, selamat datang di Garadara Talk Show. Garadara ini adalah talk show yang digagas oleh DPD IMM Jawa Barat sebagai forum edukasi, pengembangan kader khususnya Imawan dan Imawati di Jawa Barat dan umumnya se-Indonesia. Talk show ini juga disiarkan atas kerjasama DPD IMM Jawa Barat dan TVMU Kota Bandung. So, nantikan sampai akhir ya. Oke, itu singkatnya pemirsa Imawan Imawati sekalian. Seneng Kang kita IMM bisa ngundang Akang Siap. di talk show kali ini. Namun tentu penasaran lah Imawan Imawati ini sebetulnya aktivitas Kang Aryo ini sekarang lagi sibuk apa Kang? Oke, saya sebenarnya sebagai mahasiswa profesional, Oke. jadi saya sekarang sedang kuliah tadi ya seperti yang Akang sebutkan di UIN Jakarta itu jurusannya Islamic Studies, tapi ada konsentrasi psikologi. Nah, itu salah satu yang menginspirasi saya. Mungkin akan kenal Prof. Amin Abdullah dari Jogja. Beliau itu punya sebuah kayak semacam teori interdisipliner. Jadi kajian itu kita nggak bisa lepas dari satu keilmuan kita saja. Misalkan psikologi aja nggak bisa. Ketika ingin menyelesaikan masalah yang komprehensif atau masalah yang begitu rumit, kompleks, itu harus interdisipliner atau transdisipliner. Jadi menggabungkan beberapa disiplin ilmu kita selesaikan. Nah, itu Prof. Amin Abdullah tuh salah satu tokoh yang menginspirasi saya untuk kuliah ke UIN Jakarta jurusan Islamic Studies. Oke, sangat luar biasa sekali. Kita beri applause teman-teman. DPD IMM Jawa Barat itu kan punya tagline sebetulnya untuk periode sekarang. Tagline-nya itu ikhtiar kolektif berkemajuan. Ikhtiar kolektif berkemajuan. Kalau secara umumnya atau secara singkatnya sih merupakan usaha kolektif kita untuk mewujudkan nilai-nilai berkemajuan yang diusung oleh Muhammadiyah. Nah, maka dari itu Imawan Imawati yang punya pertanyaan silahkan bisa ditulis di kolom komentar untuk nanti selanjutnya akan dijawab langsung oleh Kang Aryo ini sebagai tamu kita terkait dengan generasi muda dan psychological awareness. Nah, jadi bahasan kita malam ini teman-teman terkait dengan generasi muda dan psychological awareness, di mana memang isu ini akhir-akhir ini ya Kang sangat santer lah di kalangan remaja, di kalangan generasi muda. Mungkin di angkatan kami juga, di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah banyak sekali kajian-kajiannya, studi-studi empirisnya juga banyak, yang mendiagnosa secara diri sendiri juga banyak. Nah, untuk itu tentu butuh butuh pencerahan lah dari orang-orang yang memang kami anggap punya kompetensi untuk menjelaskan hal itu. Dalam hal ini ada Kang Aryo. Nah, isu kesehatan mental ini Kang, menurut data yang kami dapat itu 1 dari 3 remaja Indonesia atau sekitar 15,5 juta remaja Indonesia ini mengalami masalah mental. 5%-nya itu sudah menjurus ke gangguan mental, tapi baru 2% yang bisa mengakses layanan konseling. Nah, menurut Akang bagaimana sesungguhnya fenomena itu? Karena 15 juta angka yang besar kan? Oke. Pertama, saya mau disclaimer dulu. Masalah psikologi ini saya tidak akan membahas, maksudnya dalam artian ilmu psikologi. Tadi saya kan bilang saya itu Islamic Studies. Jadi saya akan coba integrasikan kajian ini supaya lebih dapat pandangan yang lebih komprehensif bagaimana Islam dan psikologi itu menjadi satu. Makanya ini menjadi sebuah masalah yang harus kita selesaikan. Bagaimana generasi muda itu sekarang tadi punya masalah kesehatan mental gitu. Memang hidup di zaman sekarang itu berat, Kang. Hidup di zaman sekarang itu berat. Saya nggak tahu apa yang bikin berat, cuma saya selalu punya hipotesis di dalam kepala saya gitu. Apakah berkaitan dengan sistem ekonomi kapitalisme gitu yang orang-orang tuh harus gimana sayanya menguasai pasar, dapat duit. Nah, saya apakah itu juga salah satu hal yang berpengaruh? Tapi ada juga yang bilang beban anak muda sekarang tuh memang berat. Mereka itu tuntutannya, saya kalau misalkan konseling orang, Kang, anak SMA, dulu saya nggak tahu kalau Kang kayak gimana, tapi anak SMA sekarang tuh ketika milih jurusan kuliah,
udah ditanya mau kerja di mana. Hmm. Bagi saya mereka beresin mau kuliah di mana aja belum selesai, ini Oke. udah nanya saya mau kerja di mana, berapa gaji yang saya dapat gitu. Itu Hmm. bagi saya pola pikir yang akhirnya menjebak kita untuk terus capek akhirnya gitu, Ya. mengejar hal-hal yang sifatnya mungkin tidak bisa kita puaskan dalam waktu saat itu juga gitu. Itu kan yang jadi masalah gitu. Makanya ada salah satu filsafat yang pernah saya baca, yaitu filsafat hedonisme, bagaimana orang-orang itu selalu mengejar dirinya supaya terus senang, supaya terus Ya. bahagia. Pertanyaan saya, apakah memang hidup kita harus selalu senang gitu? Oke. Itu akhirnya bagi saya menjadi masalah ketika kita hanya mengejar kesenangan belaka gitu. Makanya di psikologi itu kan kalau kita mundur belakang, dulu psikologi itu ilmu tentang jiwa. Ya. Akhirnya setelah tahun 1896 itu, ketika berdirinya laboratorium psikologi, psikologi itu berubah definisinya jadi ilmu perilaku. Itu kan tereduksi sekali. Yang tadinya belajar tentang jiwa, jadi perilaku yang nampak, yang empirik saja. Sedangkan kalau kita belajar dari Islam, itu kan yang ada itu bukan yang secara indrawi saja gitu. Ada misalkan kita kalau misalkan belajar secara epistemologi dalam Islam tuh ada irfani, bagaimana ada hal-hal di luar akal gitu kan, yang kita tidak bisa jelaskan itu pakai pikiran kita, tapi ada orang yang mengalami itu gitu. Nah begitu, jadi saya pikir tadi salah satunya kenapa tinggi ya mungkin ada hubungannya dengan sistem kapitalisme dunia yang akhirnya menguasai pasar kita, dan Islam belum bisa menjadi sumber solusi, malah belum hadir gitu. Oke. Ini menarik sesungguhnya kan pembahasannya, karena tadi kemudian disebutkan bahwa kadang, dan itu memang di zaman saya juga sudah mulai lah awal-awalnya, ketika memang teman-teman seangkatan saya ketika kuliah ditanya, misalnya Sundanya ya kan, oke emang rek jadi naon lamun milih ya, misalkan seperti itu. Karena kemudian tadi juga disebutkan, karena kita terus mengejar kesenangan, padahal kan kesenangan itu sifatnya semakin dikejar itu tidak lagi natural gitu. Kalau buat saya kesenangan itu semakin dikejar ya semakin kita tidak senang. Kadang hal-hal yang menyenangkan itu kan hal-hal yang mengalir lah. Nah, untuk itu kan butuh tadi, kalau dalam konteks ini butuh semacam kesadaran dari diri kan, bahwa memang kemudian tadi ada hal-hal yang sebetulnya tidak perlu kita pikirkan atau perlu kita targetkan, karena kan di Islam itu yang diwajibkan itu berikhtiarnya kan. Untuk hasilnya ya yang Maha Kuasa sudah punya rencana yang kita yakini lebih baik gitu. Nah, terus dalam konteks ini Kang, kira-kira konsep psychological awareness, karena tadi untuk mencapai ke sana itu apa yang tadi disebutkan oleh Akang kan butuh kesadaran dari diri pribadi gitu. Kesadaran bahwa kita ini terkadang tidak usah terlalu mengejar sesuatu gitu. Cukup memaksimalkan saja untuk urusan hasil, biar nanti Tuhan yang menentukan. Nah, dalam konteks itu kira-kira apa sesungguhnya Kang yang kemudian bisa kita kategorikan sebagai tadi kesadaran diri, untuk kemudian mampu menyadarkan kita bahwa tadi sesuatu yang kemudian terlalu kita kejar justru itu yang akan terlalu membebani kita. Saya coba menjelaskan bahwa ada yang salah dengan pikiran kita gitu. Saya tidak bilang orang-orang tidak beriman, tapi saya bilang imannya salah. Maksudnya iman itu kan percaya kan kan? Harusnya kita itu kan mempercayai misalkan ayat-ayat yang sudah Allah turunkan bahwa ya hidup kamu akan baik-baik saja. Tapi kok kita malah berpikir kayaknya masa depan itu buruk deh. Bagi saya bukan tidak beriman, tapi imannya salah gitu. Harusnya meyakini yang baik, kenapa malah meyakini yang buruk gitu. Makanya itu salah satu hal yang tadi ya menyebabkannya itu pikiran. Nah, bagaimana psychological awareness kita ya itu tadi. Siapa yang bisa mengontrol pikiran kita? Kalau bukan kita sendiri. Kalau kita bedah lagi menggunakan salah satu pendekatan dalam Islam gitu, yang membahas tentang ilmu jiwa gitu. Manusia itu kan memiliki jiwa gitu, nafas.
Nafas itu isinya ada akal, ada hawa nafsu, ada kolbu, ada ruh. Nah, itu ketika kita tidak bisa mengontrol itu semua supaya lebih baik lagi, nah itu yang menjadi sumber masalah. Oke. Kenapa? Itu tadi. Sekarang saya tanya, ketika hawa nafsu diri kita mendominasi, siapa yang bisa memuaskan hawa nafsu itu? Ya. Bagaimana akal kita yang harusnya bisa mengontrol? Karena kan akal itu kalau yang saya baca itu fungsinya itu habasa. Habasa itu mengontrol. Mengontrol siapa? Mengontrol hawa nafsu itu tadi. Ketika tadi kita pengen ngejar kesenangan terus, ya akal harus berfungsi. Berhenti dong, gitu. Jangan dikejar terus. Nanti kamu capek. Kalau tadi kata Akang, itu ada tuh saya lupa filsafatnya apa. Kesenangan yang rumit itu akhirnya tidak menjadi kesenangan. Itu menjadi kesakitan. Itu saya lupa tuh filsafatnya apa tuh. Tapi itu menarik akhirnya. Karena kita itu tadi mengejar yang sifatnya materialistis gitu, yang kesenangan ya sifatnya duniawi saja. Nah, itu yang jadi kendala psychological awareness kita, bagaimana kita harusnya bisa mengontrol pikiran atau emosi kita. Akhirnya itu ya kalau bukan kita siapa lagi begitu kan. Oke, nah, terus begini Kang, karena tadi sebetulnya kan kalau saya simak dari awal, Akang kan tadi background pendidikan di Islamic Studies. Nah, tapi memang narasi-narasi terkait dengan kesehatan mental, terkait dengan psychological awareness, banyak juga narasi-narasi yang tidak mengintegrasikan antara Islam dan kesehatan mental. Nah, menurut Akang sendiri, apakah artinya kemudian konsep kesehatan mental yang seperti itu atau psychological awareness yang seperti itu belum utuh gitu dengan tanpa melibatkan Islam? Ya, ini pertanyaan menarik gitu, Kang. Saya coba jawab. Ilmu kita itu kan sekuler, Kang. Ya. Ya diakui atau tidak, ilmu kita sekuler. Kalau di masjid kita ngaji. Kalau kuliah kita bahas teori dari barat sana. Yang jadi pertanyaan, apakah dalam sejarah Islam emang Islam itu sekuler? Sekularisasi ilmu itu kan baru ada di barat ketika para ilmuwan diburu oleh misalkan pihak sana gitu. Di dalam Islam pada waktu zaman keemasan Islam itu tidak ada pemisahan sekularisasi ilmu oh ini ilmu agama, ini ilmu Allah. Kalau saya pakai teori Ismail Raji Al-Faruqi itu wahdatul wujud, Kang. Mau itu apapun ilmu itu dari Allah. Saya tanya gitu. Teori gravitasi. Apakah ketika teori gravitasi itu tidak ditemukan artinya tidak ada gravitasi? Tetap ada kan? Siapa yang bikin gravitasi itu, Kang? Allah kan. Yang menemukan memang bukan orang Islam, tapi ayat-ayat kauniyah itu berbicara bahwa yaitu kita harus bisa mengintegrasikan antara Islam dan ilmu pengetahuan itu, karena sejarahnya di Islam itu tidak ada. Makanya dulu ketika para ilmuwan diburu itu ada namanya semacam nama gerakan anti klerus. Anti klerus itu anti rohaniawan. Mungkin kalau diterjemahkan dalam Islam itu anti ustad. Kenapa? Karena ustad itu terlalu mencengkram, nggak boleh berkembang ilmu pengetahuan. Di Islam nggak ada yang kayak gitu. Jadi bagi saya pengintegrasian akhirnya itu tadi, ketika psikologi hanya dibahas sebagai ilmu perilaku, kita tidak akan percaya yang gaib. Saya ambil contoh. Harusnya psikologi itu ilmu jiwa. Saya tanya, apakah jiwa akan mati? Jiwa enggak akan. Jiwa itu abadi. Sebelum kita jadi manusia itu ada preeksistensial gitu. Bagaimana di alam ruh kita berjanji bahwa Allah itu Tuhan kita misalkan. Di dunia ketika kita sudah mati kan sebenarnya cuma berpisah aja antara jiwa kita dan tubuh kita. Makanya kalau dibahas ilmu jiwa atau psikologi dalam perspektif Islam, itu sebenarnya tidak membahas hari ini. Tapi nanti bagaimana nafsu mutmainah itu adalah nafsu yang dipanggil oleh Allah. Makanya bagi saya itu tadi, karena sekularisasi akhirnya kita terjebak pada hal-hal yang sifatnya fisik, melupakan non fisik. Nah, makanya itu tadi yang saya bilang, Prof. Amin Abdullah, terus juga para dosen saya di UIN Jakarta itu narasinya integrasi ilmu dan membahas masalah itu menggunakan kajian interdisipliner. Nah, itu bagi saya masalah mental hal ini tidak bisa menjawab karena
tidak komprehensif membahas Oke. tentang hal-hal yang non fisik begitu Kang. Oke, siap. Ini luar biasa sekali. Tapi kita kembali lagi ke bahasan generasi muda kan. Tadi Hmm. kalau di awal itu kan ada 15,5 juta remaja yang kemudian tadi mengalami semacam gangguan mental atau kesehatan mental. Nah, kira-kira dari pandangan Akang tersendiri terkait dengan isu kesehatan mental ini tadi 15,5 juta remaja lumayan lah angka yang besar. Tapi untuk orang-orang yang sudah ada di fase dewasa misalkan atau fase-fase di peralihan dari usia remaja menuju dewasa, misalkan kami di IMM ini di Jawa Barat tingkat provinsi itu kan rata-rata umurnya 25 mungkin sampai 28. Itu kan peralihan yang dari remaja menuju ya Dewasa. ke remajana lah gitu kan, peralihan dari remaja ke dewasa. Nah, menurut Akang ada tidak isu-isu kesehatan mental di usia-usia yang seperempat abad? Iya, ada Kang. Yang saya lihat mungkin yang paling terkenal bahasannya itu quarter life crisis. Quarter life crisis ya. Usia 25 itu kan kuliah udah lulus. Ya. Udah lulus sekarang ngapain? Mau kerja nih. Kerja di mana? Mau nikah sama siapa nih? Ini ceweknya nggak mau nih. Itu kan jadi masalah kan. Makanya 3 aspek dari quarter life crisis itu kerjaan, pernikahan, sama tadi kuliah misalkan. Itu jadi masalah yang kalau misalkan kita tidak bisa selesaikan itu jadi masalah ya usia misalkan tadi IMM dan IMM Wati gitu itu jadi masalah gitu. Makanya itu yang tadi saya bilang Kang. Kalau kita cuma muter-muter di psikologi akhirnya tanpa ada solusi itu sulit. Waktu itu Kang, ya saya pernah jadi relawan di MDMC, Muhammadiyah Disaster Management Center. Gitu. Ya. Itu kan mahasiswa dari Sudan itu kan pulang dari perang. Ya. Bukan pulang dari kondisi perang. Saya pikir ketika mereka datang itu mereka mengalami trauma. Ketika perang. Dia datang, mereka santai-santai aja. Dikasih tanya, kenapa kok santai? Itu suara senjata udah biasa itu. Kami pulang itu karena disuruh pemerintah. Kalau nggak disuruh pemerintah nggak pulang. Luar biasa sekali. Yang jadi khawatiran mereka, gimana caranya saya melanjutkan studi? Nah, bagi saya kalau saya hanya melakukan pendekatan secara konseling, gitu, ya paling saya apa yang menjadi kekhawatiran saudara? Paling kita akan membahas hal-hal yang emosional, apa emosi yang saudara rasakan hari ini, bagaimana pikiran saudara. Tapi kan ketika kita membahas itu, nah saya waktu itu ditanya, gimana cara saya melanjutkan kuliah? Nanti saya sampaikan dulu ke kan MDMC waktu itu, koordinasi dulu apakah kampus Muhammadiyah akan menerima atau tidak dan lain sebagainya. Terus masalah beasiswa, kalau nggak salah koordinasi ke Lazismu. Nah itu kan kalau kita menyelesaikan masalahnya itu copingnya hanya coping emosional, itu kemungkinan baliknya ada lagi. Tapi kalau copingnya masalahnya kita selesaikan, itu emosional juga akan hilang. Makanya tadi ya masalah quarter life crisis ini ya harus dicarikan solusinya. Kerja nih, ya kita sebagai psikolog bantu. Kamu mau kerja di mana gitu? Bakat kamu ada di sebelah apa? Terus misalkan tantangan kerjanya kayak gimana? Tapi kan kalau mereka nggak punya kerja, kita sebagai psikolog nggak bisa ngasih kerjaan. Nah itu makanya itu harus kerjasama antar beberapa pihak supaya tadi masalah psikologis ini bisa diselesaikan. Copingnya tidak hanya emosional, tapi juga coping permasalahan dari masalah yang mereka alami. Misalkan akan nggak punya jodoh, dikasih jodohnya kan harusnya gitu. Iya. Ceweknya nggak mau nih, panggil Ustadz Adi Hidayat, harus mau pokoknya. Gitu, itu ya kurang lebih. Oke. Karena menarik Kang untuk usia-usia tadi ya quarter life ini, khususnya bicara terkait dengan psikologis. Karena kemudian secara profesional misalkan di perusahaan-perusahaan aspek psikologis jadi satu aspek yang sangat dihitung kan. Misalkan hari ini banyak juga perusahaan-perusahaan yang di bagian SDM-nya misalkan justru banyak merekrut lulusan-lulusan psikologi. Karena mungkin di dalamnya juga ada psikologi industri organisasi kalau secara akademik. Nah, itu kemudian yang menjadi isu kesehatan mental ini menjadi sangat penting untuk kita bahas. Karena ternyata tidak hanya mengganggu secara secara batiniah gitu Bang, tapi ke produktivitas kerja, ke kesehatan juga berpengaruh. Nah,
Tapi menurut Akang sendiri, karena tadi di quarter life crisis ini kan macam-macam lah. Kalau laki-laki punya punya kekhawatirannya sendiri, perempuan juga Ya, sama punya kekhawatirannya sendiri. Misal kalau di laki-laki tadilah melihat sudah usia harusnya mapan, misalkan harusnya sudah menikah dan lain sebagainya. Menurut Akang sendiri ada tidak apa ya perbedaan isu terkait dengan kesehatan mental atau mana kira-kira dari segi gender apakah laki-laki atau perempuan yang paling berpotensi untuk ya mengalami tadi gangguan kesehatan mental. ya. Kalau saya ya mungkin kalau secara penelitian gitu ya, laki-laki itu lebih rentan mengalami masalah kesehatan mental. Oh iya. Oh iya, jelas. Kakak pernah suka curhat nggak? Ya jarang. Nah itu. Oh Laki-laki itu jarang ciri-cirinya. curhat, jarang curhat. Jadi masalahnya dipendam sendiri, tahu-tahu dia pusing gitu. Gimana cara menyelesaikan masalah? Oh. Kalau perempuan itu ketemu temennya sambil ngobrol, selalu ada curcol yang diselipkan. Laki-laki kan gengsi. Wah, saya itu nggak mau curhat, saya nggak mau kelihatan lemah. Makanya ada budaya patrilineal, Kang. Oh ya. Yang merasa laki-laki itu superior, perempuan itu inferior gitu. Makanya, oh iya, saya tuh bisa menyelesaikan masalah saya sendiri. Laki-laki kan seperti itu ya. Memang beberapa penelitian menyebutkan bahwa laki-laki itu lebih rentan mengalami masalah kesehatan mental itu dibandingkan perempuan. Tapi kalau saya tadi, saya orang yang percaya kesetaraan gender itu ada, Kang. Jadi untuk sekarang tidak ada bedanya misalkan quarter life crisis laki-laki dan perempuan. Saya yakin perempuan pun memikirkan hal yang sama gitu. Justru ketika saya di sekolah itu, sekarang saya di sekolah itu banyak menangani para murid yang konseling ke saya itu. Saya mau kerja di mana, kuliah di mana, itu yang banyak bertanya perempuan. Jadi untuk hari ini saya nggak percaya bahwa perempuan itu tidak memikirkan pekerjaan, mereka juga memikirkan. Jadi untuk isunya sama, cuma laki-laki memang katanya lebih rentan gitu karena tadi mereka tidak punya mekanisme untuk bagaimana cara mengeluarkan beban-beban psikologis yang mereka miliki dengan apa ya mengalir gitu. Dan laki-laki ya itu tadi ada budaya patrilineal, saya gengsi, nggak mau saya dibantu orang lain, saya bisa sendiri. Oke, jadi sebetulnya kalau secara penelitian laki-laki yang lebih rentan. Terus bahasan selanjutnya kan untuk mengetahui kan terkait dengan isu kesehatan mental ini biasanya diawali dengan tadi kesadaran diri lah. Saya kemampuan mengelola jiwa dan segala macam, emosi segala macam. Tapi sebetulnya menurut Akang sendiri apa sih urgensi untuk self awareness itu? Apakah seberapa perlu seseorang untuk melakukan self awareness terhadap dirinya sendiri? Self awareness itu kan kesadaran diri saya. Jadi saya kayak semacam memahami diri saya itu kayak gimana sih sebenarnya. Ini kalau Akang misalkan kerasa nggak kalau lagi batuk pilek itu ngerasa nggak? Ngerasa. Nah, self awareness itu kita ngerasa kalau kayaknya ada yang lagi nggak enak nih di psikologi saya atau mental saya. Nah itu kita harusnya seperti itu supaya apa? Tadi masalah yang kita hadapi itu tidak ditangani ketika masalah itu sudah jadi besar, tapi ditangani ketika itu masalahnya itu masih kecil gitu. Jadi kan kita selalu bilang mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Nah, orang-orang biasanya rata-rata itu tuh ketika datang ke psikolog ketika mereka sudah masalah gitu, sudah ada gangguan. Padahal ketika normal bermasalah mereka harusnya sudah datang, saya ada apa nih? Sudah mulai melakukan pertanyaan itu. Makanya tadi itu self awareness akan jadi hal yang sangat penting bagi kesehatan mental kita. Jadi sebelum kondisinya bertambah buruk, sebelum kondisinya bertambah parah, mumpung masih kecil, mumpung masih awal, kita tangani dulu nih gimana cara itu. Ya jadi self awareness itu cara kita mengindikasi lah mungkin ya kan masalah mental yang mungkin nanti di kemudian hari bisa bertambah besar kalau tidak kita selesaikan. Nah, tapi untuk tahapannya sendiri gitu kan. Bagaimana kemudian tadi seseorang itu melakukan self awareness? Apakah memang ada tahapannya mulai dari mana gitu misalnya?
Itu gimana, Kang? Pertama dia itu harus apa ya, kayak semacam mengenali dirinya sendiri. Oke. Saya itu sebenarnya orangnya seperti apa? Misalkan gini, misalnya normal nih, saya hidup normal, kegiatan bangun pagi, tahu-tahu di satu waktu kita itu kok jadi sering tidur. Oh, oke. Harusnya kita tuh, kenapa kok saya sering tidur? Hmm. Atau biasanya kita kalau makan banyak, tahu-tahu, kok nggak nafsu makan. Atau kalau yang paling sering anak-anak sekarang nih, insomnia misalkan. Nah, biasanya tidur jam 9, tahu-tahu ini nyampe jam 4 subuh udah sebulan kok saya nggak tidur-tidur. Nah, itu sebenarnya bisa menjadi tanda-tanda, makanya kita harus mengenali diri kita sendiri. Kuncinya ya, kita tahu, sebenarnya kalau dalam psikologi itu kan kepribadian. Kepribadian itu kan pola yang terus-menerus terjadi. Nah, ketika pola itu tidak berjalan secara konstan, ada yang berbeda dari pola kita. Nah, itu harusnya ditanyakan. Kalau saya biasanya, saya kalau stres itu biasanya banyak tidur. Kalau saya. Nah, itu saya udah nggak benar tuh. Biasanya saya harus tidur, ya harus menyelesaikan masalah diri saya. Atau ada orang, dia udah mulai, tadi, ya setiap orang beda-beda sih cirinya. Ada yang stres jadi banyak makan, ada yang stres malah nggak nafsu makan, itu banyak banget. Ada misalkan kayak saya jadi banyak tidur, tapi ada juga yang nggak bisa tidur. Yang nggak bisa tidur. Kalau selama masih nggak bisa tidur itu normal, tapi kalau saya udah jadi banyak tidur, wah itu bermasalah. Makanya kita harus mengenal diri kita sendiri gitu. Terus juga kita harus bisa apa ya, bahasanya di sini mengevaluasi diri kita. Oke. Apa bahasa ininya, introspeksi diri saya, ada yang salah atau tidak dengan psikologi saya. Kurang lebih seperti itu, kuncinya di mengenal diri kita sendiri, polanya kayak gimana sih kita, begitu. Oke, ini menarik ya, teman-teman, imawan-imawati sekalian. Kalau bahasa podcast sekarang itu daging semua, ya kan? Oh iya, soalnya kan dekat Idul Adha aja. Daging semua. Nah, baik imawan-imawati peserta diskusi, mungkin ada beberapa Kang yang sudah menanyakan pertanyaan. Pertama, izin perkenalkan diri, saya Salman dari Korea. Korea tuh Kopo area. Oh, Korea, Kopo area. Oh, luar biasa. Pasti stresnya berat nih soalnya macet terus. Nah, pertanyaannya kan, bagaimana memulihkan kembali kesehatan mental pada anak-anak yang mengalami trauma berat terhadap apa yang dialami terhadap perlakuan orang tuanya maupun teman sejawat. Ini mungkin korban bullying. Bahkan di zaman sekarang generasi muda di Indonesia semakin tidak terkendalikan emosinya. Itu pertama. Ini 2 aja Kang atau mau satu-satu? Boleh, satu lagi boleh sekalian. Satu lagi ya. Yang satu lagi, pertanyaan kedua, ini ada temennya Kang, masih dari Salman dari Korea tadi. Korea, oke. Ya. Ini ada pertanyaan dari teman menitipkan kepada saya, sifat bodoh amat itu apakah baik atau tidak baik untuk pertumbuhan atau beban mental yang dialami sampai saat ini? Ya, itu Kang. Jadi kalau yang pertama tadi terkait dengan menyembuhkan trauma berat seorang anak terhadap perlakuan orang tua atau temannya. Lalu yang kedua, sifat bodoh amat itu baik atau enggak? Tadi tuh bullying dari temannya ya? Iya, dari teman sejawat. Dari teman sejawat. Oke. Ya memang masalah bullying ini kan bahasa Indonesia perundungan gitu, ini masalah yang banyak sekali dihadapi. Sebenarnya dari dulu kali ya, bullying itu ada, cuma nggak tahu ngetrennya sekarang. Ya, gitu cuman kan. Instagram baru ada sekarang. Iya, Instagram baru ada sekarang. Dulu kan ketika saya SD atau mungkin Akang SD, dipanggil nama bapak biasanya. Ya. Kan ada tuh. Itu sebenarnya bagian dari bullying. Gitu. Cuma kita nggak sadar kayak itu dibully, jadi lempeng-lempeng aja hidup kita gitu. Tapi ada beberapa orang yang itu jadi masalah. Nah, itu perlu dikonsultasikan sejauh mana masalah bullying itu menjadi hal yang mengganggu dalam kehidupan diri kita. Jadi kadang saya bingung ketika ini perlu dikonsultasikan nggak sih gitu ketika ditanya. Ya menurut
Anda apakah itu mengganggu hidup Anda gitu. Ketika itu sudah mengganggu hidup dan mengganggu aktivitas sehari-hari, itu perlu dikonsultasikan. Oke. Gimana caranya ya? Tadi kalau misalkan kita dirasa itu cukup berat, itu harus mendapatkan penanganan secara langsung oleh profesional. Misalkan kita datang ke psikolog gitu, atau ke para ustadz misalkan gitu. Saya nggak mau menghilangkan peran itu karena dalam salah satu penelitian Muslim di Inggris dan Muslim di Amerika ketika mengalami masalah kesehatan mental, mereka tuh pertama kali datang ke ustadz dulu, nggak berani langsung ke psikolog karena takut psikolognya itu tidak menerapkan prinsip-prinsip Islam. Oh ya. Makanya tadi kalau misalkan mau ya konsultasi dulu ke psikolog gitu supaya tahu apa yang menjadi trauma kamu gitu. Trauma kamu itu sebelah mana gitu. Apa yang misalkan saya jadi nggak percaya diri gitu, misalkan. Apakah tadi kita mau terapi gimana caranya biar percaya dirinya langsung kita bentuk atau kita akan menghilangkan traumanya dulu gitu. Nah, itu kan apa ya? Jadi masalah psikologis itu masalah individual, bukan masalah klasikal yang bisa ditangani. Mungkin tadi bullyingnya bisa kita selesaikan secara klasikal di sistem sekolahnya supaya gimana caranya tidak terjadi bullying. Tapi tadi untuk masalah individual, saya lebih menyarankan untuk mendatangi profesional saja gitu untuk didiagnosa secara keseluruhan apa sih yang sebenarnya mengganggu pikiran saudara. Misalkan saya masih keinget peristiwanya pada waktu itu. Ya. Itu akan beda ketika saya udah lupa peristiwa itu, tapi saya jadi nggak bisa percaya diri. Nah itu berarti kan kalau yang satu mah itu gimana tuh caranya misalkan menerima kondisi itu, menerima maksudnya kayak kamu sudah mengalami hal tersebut, apakah kita akan memaafkan orang tersebut? Tahu tadi ternyata masih ada dendam yang tersimpan gitu. Wah, kalau ada kesempatan saya balas nanti gitu. Saya siksa misalkan kan macam-macam gitu. Makanya apakah butuh memaafkan orang tersebut atau tadi di traumanya kita minimalisir dulu atau langsung tadi tidak percaya dirinya ya kita latih langsung. Nah itu banyak hal yang bisa kita lakukan. Yang kedua, bodo amat. Ya. Saya mau bilang apa ya? Ada bukunya tuh Kang, sebuah seni ya. Seni sikap bodo amat ya, seni. Ini jadi masalah. Kita mau mandang bodo amatnya itu sebelah mana gitu. Karena begini. Kalau kita bodo amat, maksudnya dalam artian tidak mau mendengarkan kata-kata orang yang julid misalkan sama kita, itu baik-baik aja. Tapi kalau misalkan gini kan, ada yang mengkritik kita dan kritik itu bagus, apakah kita harus bersikap bodo amat? Enggak kan. Nah, jadi saya bilang bagus ya tergantung situasi kondisinya gitu. Makanya misalkan ada orang yang berbuat kesalahan, apakah kita harus bersikap bodo amat gitu? Ya. Kan enggak juga. Atau ada teman kita yang kesusahan, bodo amat lah kita mah masing-masing aja hidup. Kan enggak gitu. Dalam Islam ya kita harus saling tolong menolong, misalkan harus memberikan nasihat dalam kebaikan. Nah itu nilai-nilai seperti itu ya tergantung bodo amatnya itu di sebelah mana kita. Kalau misalkan bodo amatnya malah tadi bikin kita akhirnya tidak mau mendengarkan seluruh kata orang lain, itu jadi masalah. Tapi kalau tadi kita bisa secara proporsional lah, dia emang nggak usah didengerin lah omongannya, emang nyebelin, dia mah mulutnya pedas gitu kan, ya kita tinggalkan aja. Nah itu makanya itu tadi kita harus bisa memilah informasi mana yang harus kita bodo amatin, ada informasi yang harus kita ambil, dan ini jadi bahan introspeksi diri kita. Makanya kalau kata Al-Ghazali itu kita harus menghilangkan penyakit hati kita dan meningkatkan akhlak mulia kita gitu. Ya, Al-Ghazali seperti itu. Nah, bodo amat ini apa nih posisinya? Ataukah malah bikin penyakit hati kita nambah atau bikin akhlak mulia kita nambah gitu kan? Oke. Jadi tadi sih kembali lagi terkait dengan bodo amat itu kan balik lagi pertama awalnya dari kesadaran diri kita mungkin ya Kang.
untuk menilai ini kira-kira harus dibodo amatin atau memang ini harus direspon lah oleh diri kita sendiri. Jadi memang titik poinnya tadi kita harus sadar diri dulu ya. Ya, sadar. Tadi menarik sih Kang terkait dengan kesehatan mental di mana memang ya harus mau nggak mau sih sebetulnya harus dimulai dari diri sendiri karena kalaupun ke psikolog misalkan atau ke psikiater tanpa kemauan dan keinginan dari dalam diri sendiri juga akan susah. Susah ya. Nah, terus di era-era ini kan Kang media sosial makin banyak, harus informasi juga makin banyak, konten-konten yang terkait dengan kesehatan mental, kesadaran diri juga makin banyak. Nah, kira-kira kadang konten itu Kang kalau saya lihat misalkan mohon maaf nih Kang, kadang ada yang memang orang yang tidak mungkin kompetensinya belum memadai tapi sudah membuat konten-konten seperti itu, nanti impact-nya ya tadi ke yang baca juga ada misinformasi dan kadang memang ini jadi si yang membaca ini atau angkatan seusia saya kan dia melakukan self diagnose, dia mendiagnosa diri dia tidak berdasarkan apa ya kapasitas keilmuan atau tidak berdasarkan medis lah. Tiba-tiba karena baca satu reel misalkan, oh ternyata saya punya anxiety misalkan, berarti harus ini ABC dan sebagainya. Nah kira-kira Akang melihat fenomena itu bagaimana Kang? Ya memang itu tidak bisa dihindari gitu ya Kang. Fenomena media sosial banjirnya informasi ini saya ada cerita menarik ketika ada seorang siswa yang konsultasi ke saya, konseling ke saya. Saya bilang, kenapa kok kamu nggak mau jurusan itu? Ya Pak, saya nggak mau jurusan itu katanya kerjaannya susah. Wih, tahu dari mana? Tahu dari TikTok. Kenapa kok jelek kata saya? Ya nggak tahu Pak, pokoknya di TikTok jelek aja. Aduh. Ini konten TikTok, konten IG itu kan bagi saya menyesatkan. Ya. Pendidikan kita tuh kita tidak pernah dilatih untuk berpikir kritis gitu. Mereka tidak bisa membedakan ketika lagi dengar ceramah sama mendengarkan konten TikTok. Kalau dengerin ceramah masih oke. Oh iya, Ustadz ngomong itu nggak perlu banyak nanya. Tapi kan konten TikTok nggak gitu kan? Yeah. Nanya nggak apa-apa. Kenapa jurusan itu jelek gitu? Nggak apa-apa, ditanya aja. Nah itu era ini informasi banjir, tapi kemampuan berpikir kritis kita itu kurang. Jadi akhirnya apa aja dimasukin. Dan self diagnose sebenarnya itu bagi saya ketika saya melihat fenomena itu sebenarnya sudah terjadi dari zaman dulu. Misalkan gini, pernah pusing kan? Pusing, sering. Suka beli obat sendiri? Beli obat nggak siang? Nggak. Diapain biasa? Biasanya tidur kan? Nah, tidur. Atau ada orang yang sengaja dia beli obat. Itu kan self diagnose. Iya. Itu kan beli obat apa di warung. Saya batuk nih, beli obat ini biar nggak batuk lagi. Kan kita nggak nanya ke dokter. Itu self diagnose juga kan? Iya. Nah, ini terjadi juga di masalah mental gitu. Akhirnya terjadi. Saya kayaknya bipolar deh. Nah. Enggak, saya pernah ada yang datang ke saya tuh. Saya kayaknya schizofren, Pak. Ini tahu dari mana saudara schizofren? Ya, saya baca di Google, saya cekin ke itu ciri-cirinya gitu. Sama diri saya mirip semua gitu. Oh. Jadi saya lagi ngobrol sama orang schizofren sekarang. Apa buktinya kamu schizofren gitu? Ya ini. Tapi kamu bisa ngobrol normal kok, masih misalkan diajak ngobrol, responnya masih nyambung gitu misalkan, atau dia masih bisa menjalani kehidupan ya bangun pagi dan lain sebagainya, kehidupan normal masih bisa kok, kamu enggak. Ya itu tadi, karena itu tadi mereka tidak terlatih untuk berpikir kritis, akhirnya self diagnose itu ada gitu. Itu salah satunya, bukan satu-satunya tapi salah satunya itu yang saya lihat gitu. Nah ini menjadi bahaya ketika ya mungkin kalau baca-baca sebenarnya bisa aja baca-baca gitu kayak ketika self diagnose kita mendiagnosa diri kita schizofren misalkan, dipikirin saya schizofren, gimana cara ngobatinnya ya, karena itu terus jadi
tumbuh di dalam kepala kita, akhirnya jadi keyakinan yang salah. Wah, saya kayaknya schizofren. Timbullah kecemasan di sana. Akhirnya beneran schizofren gitu kan. Yang tadinya cuma sangkaan, iya. karena terus diulang polanya gitu. Baca schizofren mirip, baca bipolar mirip, baca gangguan kecemasan mirip. Kayaknya saya sakit semuanya deh akhirnya. Itu ya makanya itu tadi. Kita pun sebagai psikolog itu tadi, ketika mau mendiagnosa itu prosesnya panjang, Ya. gitu. Nggak berani berdatang, ih kamu kayaknya schizofren, enggak gitu. Tapi ada proses assessment yang panjang, mulai dari wawancara, terus jadi observasi, mungkin kalau dibutuhkan dites pakai alat tes psikologi, baru akhirnya di terapi gitu misalkan. Nah itu ya akhirnya self diagnose berbahaya ketika kita meyakini hal itu menjadi benar. Akhirnya kan ya itu tadi, di pikirannya terpola, tumbuhlah keyakinan yang salah, akhirnya ya terjadilah terganggu emosinya terus dan yang lain sebagainya gitu. Karena saya juga ada cerita menarik kan soal self diagnose ini, karena kebetulan juga ya beraktivitas di kampus lah, dan memang kemarin sedang musim KKN kan. Jadi memang ada satu mahasiswa ternyata KKN itu minta pindah kelompok, ingin bareng pacarnya. Waduh, berat. Satu kelompok. Dan memang argumentasinya karena dia punya anxiety dan bisa tenang kalau dekat dengan pacarnya. Waduh. Ini berbahaya. Maksudnya tadi benar apa yang disampaikan oleh Kang Aryo, ini berbahaya ketika memang tidak punya analisis secara medis yang jelas gitu, orang untuk menganalisis dirinya. Nah tadi juga sebetulnya kan kalau dalam Islam kan kalau panik misalnya atau cemas ya ambil wudhu, sholat. Di Barat ada juga metodenya tersendiri yang mungkin kadang keduanya juga ada benarnya kan. Kadang misalkan kalau saya lagi panik atau cemas, wudhu, sholat, beresnya memang tenang. 2 jam 4 kali. Karena utang belum dibayar kan. Tapi menurut Akang sendiri, ada tidak Kang titik temu antara treatment yang diajarkan oleh Islam maupun apa yang memang dipopulerkan oleh keilmuan Barat lah, untuk mencapai kebermaknaan hidup? Maksudnya tuh biar untuk mencapai ketenangan hidup lah, kira-kira titik temunya ada gak antara teori yang disampaikan oleh Gusti Allah dan teori yang dipopulerkan oleh Barat? Nah, sekarang saya tanya Kang. Tadi Akang berarti menganggap sholat itu sebagai terapi kan? Ya. Dalam Islam itu sebenarnya secara epistemologi, sumber ilmunya itu, Islam itu menghargai berbagai sumber ilmu. Contoh, kalau tadi Akang meyakini bahwa sholat jadi terapi, itu lebih dekat dengan orang tasawuf. Menjadikan ibadah sebagai terapi itu tasawuf. Tapi saya baca juga, kayak misalkan tadi yang saya bilang, filsuf, saya nggak tahu nyebutnya filsuf, cendekiawan, atau psikolog mereka itu. Yang zaman keemasan mungkin Akang kenal Ibnu Sina. Iya. Kenal? Kenal. Oh, kenal. Tahu sih kalau kenal. Al-Razi, Al-Balkhi, dan lain sebagainya. Tokoh-tokoh psikologi lah saya anggap gitu. Mereka itu juga menyediakan terapi-terapi yang hampir mirip dengan terapi Barat. Contoh, cognitive behavior therapy. Nah, itu tuh sejak abad 600, sejak abad 678 itu sudah dicetuskan oleh tadi Al-Razi, Al-Balkhi, Ibnu Sina, itu sudah dicetuskan. Terapi cognitive behavior therapy itu udah ada di Islam. Itu udah batu atau pondasinya udah ada gitu. Cuma tadi tidak dikembangkan aja. Makanya jangan mispersepsi bahwa Islam itu terapinya cuma sholat doang. Cuma puasa doang. Cuma misalkan, bukan doang sih, puasa, sholat, itu epistemologi tasawuf gitu. Itu irfani. Tapi kalau burhani atau rasio, itu ada di Islam juga tentang tadi cognitive behavior therapy, terus terapi-terapi menggunakan obat gitu. Tapi apa yang menjadi perbedaan antara terapi misalkan Barat dan terapi Islam? Misalkan di Islam ada cognitive behavior therapy pun ada yang beda. Yang bedanya itu
selalu terkoneksi dengan hal-hal yang sifatnya transendental pada Allah langsung. Jadi ada nilai-nilai spiritual ketika mereka ingin mencapai kesehatan mental itu. Jadi titik temunya di mana? Titik temunya antara ilmu Barat dan ilmu Islam, misalkan saya istilahkan seperti itu, sebenarnya tidak ada titik temu sebenarnya. Itu dibangun dari dua filsafat yang berbeda. Kalau Barat itu filsafat positivistik, tapi kalau Islam itu berbagai macam filsafat yang berkembang di Islam. Jadi ada dua hal yang berbeda. Titik temunya gimana? Ya kalau mau ditemu-temuin, mau dipaksa-paksain, Islam itu menghargai spiritual. Kenapa? Karena di dalam diri manusia itu ada ruh. Makanya ada konsep Ibnu Arabi kalau nggak salah dengan sebuah teorinya, teori emanasi, bahwa kita itu adalah perwujudan dari Tuhan. Tuhan itu cahayanya besar, maksud terang sekali. Kita itu hanya pantulan cahaya kecil. Nah makanya Manunggaling kaula Gusti. itu bahasa apa itu? Itu Siti Jenar. Nah, itu ya sebenarnya filsafat Indonesia juga itu luar biasa gitu kalau kita pelajari. Makanya apa titik temunya? Ada Allah yang itu tidak bisa dilepaskan dari diri kita. Kenapa? Karena kita itu sudah ada ruh. Makanya di dalam surat Al-Baqarah ayat 21 kan manusia itu diwajibkan untuk beribadah. Kenapa manusia beribadah? Karena ada ruh itu tadi. Jadi kita selalu terkoneksi dengan Allah. Entah apapun yang kita kayak semacam lakukan terapinya, tapi itu kan terapi yang misalkan ya kamu harus sadar bahwa siapa sih yang mendatangkan ujian. Gitu. Kalau Stephen Hawking kan kenapa alam semesta ini ada? Ya karena ada hukum alam semesta, jadi ada alam semesta ini. Tapi kan kalau Islam, siapa yang bikin kamera ini, Kang? Ada yang bikin kamera ini? Mungkin ada. Alam semesta atau manusia ini yang sebegini hebatnya, apakah tidak ada yang bikin? Itu pertanyaannya. Makanya terapi di dalam Islam itu selalu erat kaitannya dengan spiritualitas. Bagaimana dia mengakui ada zat yang besar yang itu bisa membantu dia untuk lebih baik lagi ke depannya. Jadi kalau ditarik apa titik temunya, bagi saya kita bisa memasukkan unsur-unsur spiritualitas ke dalam terapi tersebut gitu. Jadi kalau misalkan tadi terapinya tasawuf, psikoterapi, oke kita jalani psikoterapinya tadi sholat atau saum, puasa kita jadikan terapi, tapi ya kita harus juga berusaha bahwa kamu juga harus diselesaikan masalah hidup kamu gitu. Saya pernah dapat klien, dia itu sakit, terus dia merasa khawatir. Ketika sakit, khawatir itu kan wajar ya kan? Tapi dia dapat stigma, kamu itu ibadahnya kurang. Saya tanya, emang kamu benar ibadahnya kurang? Saya sholat, jalan, maksudnya dilaksanakan gitu. Tahajud ya dilaksanakan, saum puasa Senin Kamis juga dilaksanakan. Berarti kan ibadah dia tidak baik-baik aja, baik-baik aja. Tapi ada masalah kecemasan yang ada di dalam diri dia. Makanya saya berusaha memotret itu dari dua sisi. Ya, secara transendental atau vertikal harus dikejar, tapi secara horizontal ketika dia punya masalah dengan manusia lain itu juga harus diselesaikan. Makanya kalau Al-Ghazali supaya tidak kena penyakit mental itu hatinya harus bersih. Kalau Ibnu Qayyim bilang ketika orang pengen terhindar dari penyakit mental itu diibaratkan sebagai debu. Dosa itu diibaratkan sebagai debu. Ketika dosa itu terus lama-lama dibiarkan tebal, akhirnya cahaya tidak bisa masuk ke dalam ruangan. Misalkan kaca itu ada debu tebal, akhirnya ketika kita terus melakukan dosa, debu itu semakin menutup kaca tersebut dan tidak bisa menyelesaikan masalah kita. Makanya saya tetap berpandangan, makanya di sebuah penelitian, dua penelitian yang saya baca di Amerika dan di Inggris, ketika ingin menyelesaikan masalah mental, psikolog harus bekerja sama dengan imam atau pemuka agama. Atau di salah satu disertasi saya baca milik Abdallah Rothman,
psikolog harus bekerja sama dengan syekh. Karena Rothman itu dasar teorinya tasawuf. Ketika seseorang, itu kan ada 3, mungkin akan pernah nafsu amarah, lawamah, mutmainah. Ketika ada di nafsu amarah dan nafsu lawamah, itu psikolog tugasnya, supaya bisa menjadi di nafsu lawamah. Ketika mau beranjak dari nafsu lawamah ke nafsu mutmainah, itu tugasnya syekh. Supaya orang bisa lebih tenang jiwanya, nafsu mutmainah lebih tentram. Makanya di mana titik singgungnya, vertikal harus dibenerin, horizontal juga harus dibenerin. Jadi supaya lebih komprehensif dalam memandang. Oke. Jadi tadi sih outputnya kan bagaimana kemudian kita mendapatkan ketenangan hidup. Iya, Kang. Tadi sudah dijelaskan komprehensif lah, sudah sangat komplit. Apalagi buat orang-orang awam seperti saya, Kang, gimana kemudian membuat mengintegrasikan antara ajaran agama Islam yang mungkin dari kecil saya sudah dapatkan dengan pengetahuan-pengetahuan Barat, khususnya terkait dengan psikologi atau kesehatan mental yang mungkin baru-baru ini, Kang, saya baca-baca. Nah, selanjutnya gimana sih, Kang, ikhtiar atau upaya-upaya kita untuk menciptakan atau mencapai ketenangan hidup itu kalau menurut Akang pribadi? Ya, saya coba pakai teori Carl Roger. Nah, saya bisa bermain di 2 teori. Saya bisa teori Islam, teori Barat. Saya nggak tahu orang lain bisa apa enggak. Ya, saya bisa bermain di 2 teori itu gitu. Carl Roger bilang, gimana cara kita tenang? Manusia itu selalu memiliki cita-cita atau ideal self. Tapi kondisi hidupnya, real self hari ini, mereka itu misalkan idealnya itu 10, tapi ternyata real self-nya kita itu cuma ada di 5. Nah, jarak ini tuh bisa bikin hidup kita tidak bermakna, tidak tenang, dan lain sebagainya. Gimana caranya? Ada 2. Menurunkan ideal self ini, diturunin ke poinnya biar sama, misalkan sama-sama 7, atau menaikkan real self ini supaya sama. Ada 2 kuncinya. Atau kita bisa ketemu dua-duanya di tengah. Jadi, di satu sisi kita boleh punya cita-cita, tapi itu tadi self-awareness. Kita bisa ngejarnya sampai sejauh mana. Misalkan kita nggak suka ngitung, tapi pengen jurusan yang banyak ngitungnya. Itu kan akan banyak menyalahkan diri sendiri akhirnya. Saya nggak bisa ngitung kan. Bodoh saya ternyata kan. Itu kan. Itu tadi. Ada satu teori flow, namanya flow teori, yang menyatakan ketika tantangan dirinya atau tantangan yang dibuatnya terlalu besar, tapi kemampuan dirinya terbatas, itu akan menimbulkan kecemasan. Gimana caranya supaya nggak cemas atau supaya bermakna? Ya harus sejajar. Harus sama. Siapa yang tahu? Ya diri kita sendiri. Psikolog di mana perannya? Psikolog itu sebagai cermin. Refleksi. Kalau misalkan Akang bertanya, cerita, nanti saya mencoba menyimpulkan dari cerita. Akang gini ya, bisa disetujui, bisa tidak. Tapi kalau disetujui ya, berarti kondisi kondisi Akang ada di sini. Oh iya, berarti tantangannya kita harus di sini. Itu makanya, misalkan saya pribadi gitu ya, saya nggak mampu kalau suruh bayar kuliah puluhan juta. Tapi kalau ngasih 5 juta, 10 juta masih mampu. Nah, itu ngukur diri itu. Atau beasiswa, saya bisa nggak ngejar beasiswa ini? Kalau bisa, ya kejar. Kalau nggak bisa, akhirnya kalau maksain, ya itu akan menimbulkan kecemasan. Atau Abraham Maslow bilang, gimana caranya ya penuhi seluruh kebutuhan hidup. Misalkan fisiologis, kayak makan, rasa aman kita, hidup kita gimana nih, aman atau tidak. Cinta dan kasih sayang, misalkan tidak punya cinta dan kasih sayang, itu tidak akan bermakna hidup kita. Penghargaan diri, paling tinggi aktualisasi diri. Nah, aktualisasi diri itu kita menggunakan seluruh potensi diri kita untuk mencapai tujuan hidup. Kayak misalkan gini, orang yang ikut organisasi itu belum tentu aktualisasi diri. Bisa jadi dia pengen dapat cinta dan kasih sayang aja. Bisa jadi dia ingin mendapatkan pujian aja. Kalau aktualisasi diri masuk organisasi, mau dipuji mau enggak, tetap dia. Ini beberapa yang nyari makan ada nyari makan. Berarti itu kebutuhannya dasar banget tuh, fisiologis banget. Nah, itu makanya gimana caranya supaya hidup kita bermakna, ya itu tadi, real self dan ideal self, atau tadi Abraham Maslow, kebutuhannya dipenuhi, atau misalkan kalau kata Al-Ghazali,
ya kita harus baik di dunia dan juga baik di akhirat, seperti surat Al-Baqarah 201 yang sering kita panjatkan, doa sapu jagat, Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu kan cita-cita kita sebenarnya. Nah, jadi ada akhirat yang mau kita kejar gitu. Nggak cuma hidup kita, nggak cuma di dunia ini aja, tidak hanya di dunia fisik, tapi juga kita akan hidup di dunia non fisik nanti. Oke, mantap, memang luar biasa. Tapi sebelum kita tutup, Kang, ini ada beberapa pertanyaan lagi Oke. dari teman-teman yang menyaksikan langsung melalui Zoom. Yang pertama dari Rivaldi, ini dari Asgar, Kang. Garut. Saya kenal tuh. Kenal. Garut ya. Pertanyaannya, bagaimana kita menumbuhkan kesadaran tidak bisa menguasai segala hal? Ya. Menurut Stoa, kita harus memilih mana yang ada dalam kuasa kita, mana yang bukan. Tapi batasannya sampai mana? Kadang kekeh gening kehel sama sikap orang lain. Atau yang lain. Nah, itu pertama. Lalu yang kedua, Kang, bagaimana memproses kehilangan orang tua untuk selamanya? Saya bisa menjalani kehidupan biasa, tapi ada titik kosong. Ya, makanya tadi misalkan gimana caranya melatih. Ya, akhirnya kan gimana caranya mengenal diri kita, itu kan pertanyaannya kan. Kita tahu batas maksimal kita itu sampai mana sih gitu. Misalkan ya, mungkin ada orang lain yang ngomongin gimana sih caranya supaya kita misalkan bisa menerima keadaan itu, ya kalau saya selalu bilang ya yang kenal diri kamu itu ya kamu sendiri gitu. Kayak misalkan tetap aja kalau kita berobat ke dokter kan, dokter nggak langsung perut saya sakit, dokter nanya kan makan apa. Berarti kan yang tahu sebenarnya diri kita sendiri gitu. Nah, itu saya mau mencoba menyampaikan kita yang bisa mengukur itu cuma itu tadi. Kita tuh rata-rata kalau saya lihat jarang menulis gitu. Bagaimana batasan diri kita. Kita selalu hanya berpikir dengan kemampuan memori kita yang terbatas gitu. Kita selalu kayaknya saya sampai sini, besok lupa lagi, karena itu tadi nggak ditulis. Atau tujuan hidup kita tidak ditentukan, saya itu mau kemana, mau apa gitu, tidak ditulis secara jelas. Nah, itu menjadi sebuah masalah ketika kita mau mengukur kemampuan diri kita. Padahal dari kapasitas diri kita, kalau bisa dideskripsikan dengan baik gitu, saya sampai mana, misalkan kemampuan kita sampai mana gitu, harus seperti apa. Nah, supaya itu tadi kita bisa menjawab hal-hal yang sekiranya menjadi keinginan diri kita tuh sebenarnya sampai mana sih gitu. Jadi kalau misalkan kita tidak punya hal itu ya sulit juga. Terus tadi yang kedua tuh kehilangan. Ya, bagaimana karena dia kehilangan orang tua, hidup serasa biasa, tapi serasa ada titik kosong gitu, Bang. Nah, bagaimana memproses titik kosong tersebut? Ya memang ini memang jadi kayak semacam permasalahan gitu. Bagaimana kita ini lebih ke acceptance gitu. Kalau tadi sudah aware, tahap keduanya sebenarnya acceptance gitu. Kalau kita udah sadar, tahap keduanya menerima. Gimana kondisi kita sekarang? Karena kan kondisi yang tadi, misalkan kehilangan orang tua, itu kan kondisi yang kayak sebuah keniscayaan. Orang tidak ada itu jadi keniscayaan gitu. Kepastian yang akan menghampiri diri kita. Gimana caranya ya? Secara sederhana acceptance, menerima gitu. Apa yang menjadi khawatiran kita gitu. Terus juga ada satu titik kita akan menerima dan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Ketika sudah tidak bisa berbuat apa-apa, kita mau ngapain tuh di situ? Apakah tadi melawan, nggak menerima, atau tadi akhirnya sudah tidak ada apa yang harus saya lakukan selanjutnya gitu. Proses kehilangan pasti tidak akan mudah gitu. Katanya malah ada yang bilang daripada anak kehilangan orang tua, lebih berat orang tua kehilangan anak katanya. Gitu. Ya. Orang tua ketika kehilangan anak itu lebih berat gitu kan.
kalau bisa jangan kayak gitu. Nah itu makanya ya akhirnya sama aja gitu. Nah salah satu yang bisa jadi benteng itu memang agama gitu. Ada hal yang tidak bisa kita lawan. Itu kan hal-hal seperti itu tertulis di dalam Al-Quran, misalkan akan kehilangan jiwa gitu, itu kan ada gitu. Nah itu memang salah satu yang bisa kita lakukan, kita menghubungkan lagi dengan agama gitu. Teks-teks agama itu akan sangat berfungsi sekali ketika kita kehilangan tadi makna hidup. Nah ketika sudah seperti itu ya kita harus menyusun ulang apa yang mau kita lakukan ke depannya. Jadi memang nggak mudah, tapi banyak kisah yang bisa kita pelajari. Kita bisa belajar dari kisah Nabi Muhammad, mungkin kehilangan orang tua sejak kecil dan lain sebagainya. Itu bisa jadi hal-hal teks-teks agama yang bisa membantu kita bangkit lagi dari situasi sulit. Dan saya yakin itu tidak akan mudah. Ya, tidak akan mudah, tapi proses itu harus kita jalan. Nah Kang, ini ada 2 pertanyaan lagi sebelum kita tutup. Boleh minta pandangan Kang Aryo soal resiliensi mental dan self love. Kenapa saya menginginkan pandangan dari 2 hal tersebut? Karena Jordan Peterson secara tak langsung berbicara soal resiliensi mental dan self love lebih dijadikan sebagai validasi untuk menjadi pribadi yang individualistis. Jadi pandangan terkait resiliensi mental dan self love. Terus yang kedua, jika sesuatu terjadi dalam diri kita tidak seemosional ketika ada yang menimpa diri, bahkan lupa pada kecemasan, kekhawatiran, apakah itu baik-baik saja? Memang betul setiap hari hidupnya manusia itu tidak terlepas dari masalah, namun anehnya ketika masalah menimpa dirinya, dia tidak merasa cemas. Oke. Di poinnya ketika ada masalah, kekhawatiran, tapi dia biasa-biasa aja Kang. Apakah itu baik-baik saja atau gimana? Ya, tadi resiliensi dan self love. Nah, ini memang harus hati-hati dengan kata-kata self healing, self reward dan self lainnya. Jangan selfie gitu kan, kita foto gitu seolah-olah dunia milik kita berdua gitu. Ya, itu harus berhati-hati di sana. Makanya yang saya bilang tadi itu memiliki kritik gitu. Setiap teori pasti ada kritiknya, yang setiap tesis pasti ada antitesisnya gitu. Saya selalu pelajari gitu. Ya, bisa saja itu menjadi mendorong kita untuk lebih individualistis. Saya tanya sekarang, teori itu lahir dari belahan bumi mana? Dari secara geografis, teori itu lahir. Memang budaya sana individualistis gitu. Itu kemungkinan ke arah sana bisa, tapi resiliensi dan self love itu saya selalu meyakini bahwa ketika obat itu diminum sesuai dosisnya, itu akan jadi sebuah terapi yang bagus. Tapi kalau obat sudah tidak sesuai dosisnya atau overdosis, kita akan kalau overdosis tuh? Ya overdosis gitu, kayak kecanduan lah. Apa bahasa saya lupa lagi tuh. Sakau kayak sakau gitu kan. Ya, tadi kalau self love-nya itu terlalu berlebihan, akhirnya jadi egois kita kan. Waduh, apa-apa saya. Nah, itu nanti jadi orang yang narsistik malahan gitu kan. Kalau self love sekedar saya sudah melakukan ini. Saya boleh mengapresiasi diri saya. Tapi kalau sedikit-sedikit diapresiasi, akhirnya itu kan wah, gimana saya hidup mah, terserah saya, ini kan self love gitu. Atau tadi resiliensi itu kan sebenarnya kayak semacam daya pegas gitu. Ketika kita ditekan masalah, itu gimana kita bisa mengembang lagi, kayak shock breaker gitu. Ketika turun kan dia akan naik lagi. Itu gimana caranya kita bisa seperti itu. Balik lagi ke saya, kalau itu bisa dimanfaatkan dengan proporsional, itu bisa jadi terapi yang bagus. Tapi kalau tadi sudah berlebihan self love atau self healing, self reward dikit-dikit, nah itu bisa jadi timbul masalah baru. Akhirnya kita dipandang egois atau individualistis tadi. Resiliensi sebenarnya bagus tuh. Saya itu kalau jadi wawancara beasiswa, itu salah satu yang dinilai itu resiliensi, gimana dia ketika ditekan masalah dia bisa bangkit. Tapi
cara menyelesaikan masalahnya kan kita nggak harus sendiri. Bisa tanya ke orang lain, gimana ini caranya? Kamu pernah nggak ngalamin ini? Belajar dari orang lain atau belajar sosial gitu. Kita belajar dari pengalaman masa lalu orang lain, kita jadikan pelajaran, kita terapkan secara kontekstual dalam permasalahan hidup kita. Gitu. Jadi ya bisa menjadi individualistis ketika kita tidak proporsional menempatkannya. Gitu. Kalau self love, cinta diri sendiri dalam artian oke, saya akan mengapresiasi apa yang sudah saya lakukan, ya itu fine fine aja. Tapi kalau akhirnya itu menjadikan kita egois, orang lain ngomong karena saya self love, kamu nggak saya dengerin gitu. Bukan seperti itu self love. Self love itu kan ada bagian kita mendengarkan. Kayak misalkan gini, kita sudah berbuat salah, terus orang lain ngasih tahu kita untuk benar, kan bukan berarti kita self love-nya itu dengerin kata kita yang udah salah. Ya. Dengerin kata orang lain pun itu bagian dari self Self-love. love. Jadi manfaatkan konsep-konsep psikologi itu dengan cara proporsional dan bijak. Jangan jadikan konsep psikologi itu untuk membenarkan tindakan kita yang salah. Tuh. Yang pertama, yang kedua apa? Yang kedua itu, jadi ketika ada masalah, ketika dia kecewa, khawatir, takut atau segala macam dan sebagainya, tapi dia biasa-biasa aja kan. Nah, apakah itu baik-baik saja atau bagaimana secara pandangan psikologisnya? Kalau dia bisa menerima dalam artian ketika ada masalah, oh iya ya, saya tahu saya selalu punya masalah, jadi saya ya terima aja, mau kayak gimana lagi. Makanya kalau dia sudah bisa melakukan mekanisme di dalam diri dia seperti itu, berarti dia udah bagus banget regulasi dirinya gitu. Tapi kalau itu sebuah tanda bahwa dia itu Ya tadi mati rasa. ya mati rasa, itu berbahaya. Oke. Kalau dia, saya punya masalah, oke, ternyata saya harus menerima masalah itu loh gitu. Saya harus menyelesaikan masalah itu. Makanya kan sebenarnya konseling yang berhasil, konseling yang ketika dia punya masalah serupa, itu klien nggak balik lagi. Dia udah tahu apa yang harus saya lakukan. Jadi konseling yang berhasil itu bukan klien datang terus-terusan ke saya. Nah, itu ciri konseling tidak berhasil. Kalau konseling berhasil, kayak tadi misalkan yang nanya ini, dia udah tahu apa yang harus dia lakukan. Ya itu nggak jadi masalah gitu. Dia udah tahu, oke, kalau saya lagi cemas, saya harus melakukan ini. Dia sudah punya SOP-nya, harus melakukan apanya. Saya harus cerita ke orang lain, misalkan. Saya harus nyanyi lagu Iwan Fals, misalkan. Saya harus nyanyi lagu apapun itu. Atau saya harus puasa. Nah, kalau dia udah punya standar operasional prosedur untuk mengurangi masalah itu, ya itu nggak jadi masalah. Ya makanya itu kalau dia mati rasa, ada yang salah tentunya. Tapi kalau dia bukan mati rasa, kayak biasa aja, karena dia udah bisa menangani hal itu, ya fine-fine aja kalau saya melihatnya seperti itu. Oke, siap. Hatur nuhun Kang Aryo atas jawaban-jawaban yang sangat luar biasa tadi, sangat mencerahkan kalau bahasa kami di Muhammadiyah. Ya. Matahari Muhammadiyah ya. Sangat mencerahkan tadi apa yang disampaikan. Pertemuan Garada malam ini ya menuju akhir lah. Siap. Karena kebetulan juga waktu sudah semakin malam, Kang. Ya. Tapi memang sebelum saya tutup, mungkin ada closing statement dulu dari Kang Aryo, bisa motivasi atau apapun lah terkait dengan kesehatan mental ini untuk generasi-generasi muda, khususnya kader-kader IMM di Jawa Barat, Kang. Ya. Enggak, Kang? Saya mau sedikit aja kasih kalimat penutup gitu. Hidup itu penuh masalah, tapi tidak setiap masalah harus dipermasalahkan. Oke, iya. Nggak mungkin hidup kita tanpa masalah, tapi gimana cara kita memilih itu akan kita permasalahkan atau tidak. Itu aja sih. Dan yang perlu kita yakini, ada zat di luar diri kita yang akan menolong kita, dan itu pasti. Dan zat itu zat non fisik yang harus kita imani. Maka imannya jangan salah, imannya harus benar. Oke. Luar biasa bahwa hidup itu selalu ada masalah, tapi tidak semua masalah harus dipermasalahkan. Dan tidak semua keluh kesah adalah masalah. Karena wajar lah ya. Wajar. Dunia ini kan tempat berkeluh kesah. Oke, baik. Hatur nuhun sekali lagi Kang Aryo dan rekan-rekan teman-teman Imawan Imawati se-Jawa Barat yang sudah
dari 1 jam lalu mungkin menyaksikan diskusi kita kali ini. Sebelum ditutup mungkin Kang ada penyerahan sertifikat dari Ketua Bidang Imawati DPD IMM Jawa Barat dari Teh Lili yang tadi saya sebutkan, yang sebelum pantun sudah cakep. Oh, cakep gitu ya. Maka Teh Lili. Nah, sertifikatnya nggak bakal saya jual, tenang aja. Sudah sertifikat tanah. Oke. Oke, sudah. Oke, Ini terima belum. kasih. Oh, lagi. Oh, Sama saya. Akang boleh foto saya? Oke. Oke. Oh, buat. Nah, silakan. Udah, ini bisa di akhir aja. Crop lah. Oke, terima kasih IMM Jabar. Oke, Kang Aryo lagi terima kasih. Ya. Sangat menarik sekali topik malam ini terkait dengan generasi muda dan kesehatan mental. Untuk teman-teman IMM di Jawa Barat, nantikan tema-tema dari Garadara selanjutnya yang akan selalu hadir menemani diskursus teman-teman khususnya di bidang keperempuanan. Mudah-mudahan memang acara ini bisa ya bermanfaat lah Kang untuk generasi-generasi muda khususnya angkatan muda Muhammadiyah di Jawa Barat. Mungkin itu saja teman-teman. Billahi fisabilil haq, astaghfirullah khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi